Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri. Di sini saya ingin membuat video untuk keperluan tugas UTS mata kuliah Hukum Internasional. Dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Masliati Nur Hidayati. Tema yang saya ambil adalah dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Saya berada di kelompok 10 yang beranggotakan 6 anggota yang terdiri dari Muhammad Kalian Zamani, Milenia Herawati, Anggun Sepia Putri, Hamdallah Gautama, dan Alin Demawar. Dan sekarang langsung masuk ke materinya, yaitu dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Makna sebuah dinamisasi adalah sebuah yang terjadi karena adanya interaksi antara semua pihak yang berada di dalamnya. Dinamisasi berasal dari kata dinamis, yang menurut KBBI edisi ketiga berarti penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum. Pada dasarnya, hukum internasional dibentuk oleh perjanjian internasional yang membuat peraturan yang mengikat semenjak ditandatanganinya perjanjian tersebut, dan hukum kebiasaan, di mana negara melakukan suatu hal yang secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi. Maka untuk mencapai semua tujuan setiap negara, hukum internasional memiliki peran dalam hubungan internasional meliputi: pertama, hukum internasional dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memelihara perdamaian. Kedua, hukum internasional berfungsi untuk kantor-kantor asing dan praktek pengacara internasional yang kesehariannya menerapkan dan mempertimbangkan penyelesaian dengan cara peraturan hukum internasional yang terkait dengan ikhwal dan kasus yang bertautan. Kasus misalnya seperti tentang tuntutan kompensasi orang-orang asing yang terkena kecelakaan, dan seperti peristiwa tentang deportasi orang-orang asing. Ketiga, hukum internasional juga bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap beberapa pelanggaran hukum internasional sebagai hasil dan akibat dari peperangan, konflik, atau karena agresi militer, atau ketidakmampuan suatu negara untuk mencegah timbulnya problem epidemik sebagai persoalan peluncuran senjata, terorisme internasional, dan pelanggaran dalam praktek konflik militer konvensional dan konflik militer non-internasional. Contoh perkembangan zaman hukum internasional dalam masa depan dapat kita lihat bagaimana pentingnya keberadaan World Trade Organization, yang sebagaimana kita ketahui sekarang negara-negara terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Sehingga demikian, hadirnya World Trade Organization atau yang biasa dikenal dengan Organisasi Perdagangan Internasional dapat mewujudkan norma-norma perdagangan internasional yang harus ditaati dan dipatuhi oleh negara-negara anggota dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Sekian video dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.